Jadi kita balik lagi di acara apa? Ngopi di Kino. Ngopi di Kino. Kita ngomongin apapun lah soal film lah. Ya, kita ngomongin mulai dari industrinya, kehidupannya, distribusi filmnya, ide-idenya segala macam lah kita omongin di sini. Kita juga ada review nanti. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Bukan insya Allah loh, malah pasti. Pasti. Itu Kalau nggak ada, Abdul siap nanggung. Gue yang jawab. Jadi kalau kalian nanya siapa yang salah, Abdul. Gitu jawabannya. Tapi yang punya ide acara ini adalah dia. Nah. Sekarang kita kedatangan Iwake. Kenapa namanya Iwake? Karena Iwa ikan. Iya. Gue punya temen lu namanya Iwan. Iwan. Iya. Sekarang main film juga. Kalau senior gue namanya Iwaeng. Oh. Iwang Nur Said. Ada dulu mantannya siapa itu namanya Iwapi. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Iwa sekarang main film juga makanya di sini. Iya. Tadi dia Abis main parek capek. Bener, mendingan main film. udah gitu bisa dibilang jadi rapper, bisa nyanyi. Coba, aduh suaranya bagusan siapa? Wah, Gue justru jadi rapper karena gue gak bisa nyanyi. Kalau lu nggak jadi rapper karena suara lu kebagusan gitu? Iya. Pasti. suara gue biasa aja. Asik. Suara gue biasa aja beneran, cuman emang nulis lagu kan. Iya. Terus pas gue nulis lagu nggak ada yang mau nyanyiin, ya gue nyanyiin deh. Iwa sekarang main film juga. Iya, Jadi bener. pertanyaannya gitu, lu kalau ikut main gitu di festival pertunjukan atau apa gitu kan jamnya pas tuh. Timeline-nya udah ada. Ceylon Seven jam 9, Iwake jam 10 gitu kan. Nunggu pas tuh. Tapi kalau film nggak gitu kan jadi aktor callingan jam 7, take-nya jam 3 sore. Lo ngerasain gimana, Pak? Gua inget nih dulu. Jadi gua lagi syuting Hari Ini Pasti Menang. Ada Matias Mucus tuh, nyokap dateng. Terus nyokap gua anjing lama banget sih. Nggak pakai anjing nih ngomongin. Lama nyokap gua ngomong gitu. Masya Allah, kok lama banget sih, Cok. Gitu ngomong ke gua. Terus gua bilang, ya itu masih siap-siap. Terus ada Mucus kan di situ. Gua denger tuh nyokap gua ngomong gini, maaf ya, lama. Ini biasa nih, anak ibu gitu. Mucus bilang, nggak apa-apa Bu, memang pekerjaan saya menunggu. Nah, lu awalnya ngerasain gimana? Mucus kan udah lama. Itu yang akhirnya bisa dibilang gue dibilang terlambat enggak juga ya. Dibilang kecepatan enggak juga. Karena akhirnya gue punya benar-benar nagih di film kan baru tahun 2022. Gue tuh dulu sempet Lu main di Kuldesak udah ada kan? Kuldesak udah ada. Cuman setelah itu paling dapat peran ya cameo. Even cameo nunggunya ya kayak lo bilang itu tadi. Itu yang bikin gue akhirnya gue manggungnya deh. Gue pernah jadi cameo juga lama. Sampai gue bilang begini sama direkturnya. Bro, kayaknya gue mau ada meeting nih. Iya. Diduluin terus. Itu memories diedit sih adegannya. Terus gue ngeliat ada salah satu pemain tuh udah lagi pakai salah satu pemain bintang utama, bintang besar kita lah. Kedengaran suara tuh. Ini gue jangan di calling jam 8 dong. Kok di jam 12 belum di take juga. Kedengeran ya. Nah, Gue dengerin. itu dia tuh. Cuman ketika emang 2022 ini gue di film, sampai hari ini gue tuh belum pernah ngerasain telatnya. Gini, belum pernah yang datang jam segini, terus syuting jam berapa gitu ya. Belum pernah sampai sekarang. Bahkan gue lebih yang anjrit gue datang kok langsung suruh make up ya. Nah gue paling gak betah tuh, Cup kayak gitu tuh. Gue pengen ketika emang datang gue ngopi dulu santai. Jadi emang pengennya 2 jam sebelum gue eksekusi gitu loh. Pernah yang kayak gue mati gaya men. Gue kan masih rookie ya. Gue butuh conditioning apapun segala macam lo namain ini, tapi gue pengen nanti dulu, gue pengen inget kemarin tuh sampai di mana sih emosinya, baru gue bisa dapat. Gue belum bisa kayak aktor yang punya saklar di badannya cetok. Gue bisa. Gue belum bisa kayak gitu. Makanya gue akhirnya gue pengen paling nggak 2 jam sebelum shoot gue udah ada di lokasi. Lu ngerasain Gue mesti ngerasain itu dulu. Nah,
emang yang lo bilang itu tadi gitu, calling jam berapa, datang jam berapa, itu yang akhirnya gue sempet, dulu gue sempet loh tahun 2000-an awal itu ada series lumayan panjang, akhirnya seasonnya nggak diterusin karena gue nggak mau. Karena gue akhirnya, gue stres men, ngabisin waktu gue di lokasi tanpa kejelasan callingan jam berapa, baru syuting jam berapa. Mungkin kalau nama TV-nya ntar diedit aja. Itu tadi yang mikir, aduh emang gini ya. Buat gue budaya syuting tuh jadi ngewakilin klaustrofobianya gue tapi secara waktu gitu loh. Gue nggak bisa kemana-mana, gue di ruangan itu terus, gue di lokasi itu terus, gue mesti standby buat gue, dan gue bisa ngelakuin hal yang lain gitu loh. Itu dulu yang bikin gue akhirnya enggak gitu loh. Mau sinetron, mau apa, film juga ya udah jadi cameo, cuman 1-2 scene yang nunggunya seharian. Ya udah gue enggak, sampai akhirnya ya udah gue mulai tahun 2022 lagi. Mungkin ya karena pelajaran itu yang gue ngerasa come on man, we are one team gitu loh. One team artinya mau aktor, mau bahkan even ke unit apa semua segala macam itu kita lagi bikin patung bareng. Nggak ada satu yang lebih keren dari yang lain buat gue ya. Itu gue sering ngomong bahkan mau ke produser segala macam. Oke, kita lagi bikin patung nih bareng nih. Kita lagi ngukir patung bareng. Tiap orang punya delivery masing-masing gitu loh. Gue paling males ketika emang udah kayak gitu. Gini loh. Kenapa gue suka terjun ke seni? Karena dari gue SMA segala macam seni adalah egaliter. Seni itu nggak ada hierarki ketika emang kita udah eksekusi. Lo ngomong anjing apa segala macem wajar. Karena emang itu buat ngasilin output yang bagus. Yeah. Gitu loh. Apapun lo mau sikat-sikatan itu. Makanya ketika emang gue in real world dan emang gue ini kok ada hierarki anjing. Seni itu gitu makin lo senior, lo makin mateng. Kalau atlet makin lo senior makin capean. Makin capean. Tapi aku paling sebel tuh bilang, jangan nih, ketuaan, yang muda aja. Yang muda belum tentu lebih jago loh dari kita ya kan. Kalau atlet mah iyalah sorry aja. Iya. Kemarin gua main bola ngejar mereka, pegel. Tapi buat gue gitu sih Cup, maksud gue mau muda mau tua ya ketika emang kita akhirnya ada di satu lapangan gitu ya tetap punya role masing-masing sih Cup. Artinya gitu loh. Kalau emang mungkin emang secara lo akhirnya di luar kamera segala macam lo akhirnya jadi ada ya udah kita timur lah ya whatever it is, mungkin senioritas ada. Cuman ketika emang kita udah nyemplung ke lapangan buat gue sih kalau masih ada itu sih buat gue sucks banget sih. Buat gue akhirnya gue nggak akan bisa ngeblend ketika lo udah ngeliat anjing gue Kang lo ngintimidasi gue lagi gitu loh. Itu sering banget kata-kata itu gitu loh. Ketika emang lagi dialog sama gue ngintimidasi. Itu yang akhirnya gue sikat di sebelum on cam. Ngintimidasi apaan? Padahal gue nggak pernah jadi debt collector, nggak pernah apa gitu kan. Apa gitu ya yang bikin ngintimidasi gitu loh. Ya hal-hal itu buat gue makanya ketika emang udah di lapangan, buat gue sih egaliter aja. Kalau buat gue, mungkin gue bisa salah. Tapi emang kalau buat di luar apa segala macam ngobrol segala macam mungkin masih diperlukan hal kayak gitu ya. Tapi ketika emang kita udah komit ini buat seni gitu ya, gue minjemin badan gue minjemin pikiran gue buat satu karya, rata semuanya buat gue. Gue nggak mau ngeliat mau dia siapapun segala macam rata sama gue, gitu loh. Lu kasih tahu tuh kelihatan tuh klipon lu. Oh iya. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan jadi clip off. Iya. Kalau nggak jadi video klip. Om Iwa, aku mau Yes. nanya nih, apa karena dulunya Om Iwa emang ya sampai sekarang juga masih musisi ya, dengan memilih akhirnya menjadi aktor, terus dengan apa namanya attitude yang begitu, apa emang apa karena emang musisi gitu, emang seniman? Gue nggak tahu ya, tapi gue mungkin ini entah ini euforia gue karena gue baru gabung di film dan gue ngerasa seneng gitu ya. Ini anjrit ada satu bidang lagi yang bikin gue addicted nih bangsat gitu. Ada satu dunia lagi yang bisa bikin gue kayak anak kecil lagi gitu loh, keluar sisi anak kecilnya gitu loh.
Gue nggak tahu itu, tapi yang gue rasain ketika dari musik ke film, kayak gue naik perahu kecil, gue merapat ke satu kapal induk. Gue di sini ya tiap hari sama tim semua segala macam manggung gitu ya. Ya udah ini. Tapi ketika di film, gue ketemu ada disiplin visual, ada disiplin peran. Jadi kayak kapal induk yang berbagai macam disiplin, gue ketemu orang gitu loh, Cup. Dulu. Apa? Ya mungkin ini euforia gue ya. Gue masih di Ketemu mainan baru lah kira-kira. ketemu mainan baru, apa jiwa anak kecil gue keluar gitu ya. Exciting gue exciting banget, sangat exciting kok ngehe ya. Ketika orang bilang gila lo nggak capek ya. Misal lo lagi bikin album, lo bisa dari jam itu tadi dari pagi ketemu pagi lagi, tapi gue nggak berasa capek gitu ya. Ya mungkin nanti gue akan kesel juga tapi gue ngakuin gue sekarang masih ada di fase euforia gitu. Gue seneng, gue bisa ketemu berbagai macam disiplin, gue bisa banyak ngobrol, bukannya gue sok bijak, tapi buat gue banyak yang gue pelajarin lagi. Dan buat gue film itu jadi kayak gue mempelajari hidup si anjing gitu loh. Fuck Ya, damn, jadi aktor kan lu mempelajari banyak karakter. Ada karakter baru, studi lagi, Iya. coba jadi orang lain kan kurang lebih gitu. Pak, di luar itu di lokasi syuting kan lu melihat kehidupan yang mungkin nggak kebayang ya. Orang kan selalu industri film kita ini kan walaupun levelnya UMKM nih, kan sering gua ya kan bahkan yang Bentar, kenapa lo bilang UMKM? yang ngomong ini ada perusahaan investasi. Anjing. Jadi kami Dibilang ini UMKM, ya, bangsat. kan udah 17 bidang aircraft itu kami udah masuk. Ya film juga kami masuk ya yang ke 18 17 ya jumlahnya. Ya pokoknya kan pada umumnya kan UMKM nih levelnya. Jadi kami masuk ke situ. Oh, UMKM. Ya, nah, karena kan gini nih, kita gua lah. Ini juga nih teman-teman yang ada di sini. Kan bahkan kosa mereka lah lebih di bawah lagi tuh ke PU gitu. Kerja di mana? Film. Kan pertanyaan temennya langsung gini. Boleh dong. Siapa tahu bisa ikutan main Ikutan main film. Nah, Iya. gitu. Hampir semua gitu. Beberapa orang gitu yang gue kenal kayak dulu tuh gue pikir hari ini pasti menang atlet bola beneran. Bang boleh lah bang main film. Begitu main film kan nggak kayak latihan bola. Lari 3 take adegan main bola mungkin 2-3 menit. Break. Pindah. Iya kalau pindah. Kalau take 2, Take 2 take ya. 3, 4 kan bergerak lain lagi. Dolen yang sama. Siang-siang mereka bilang gini, capek banget gua nih. Dedi Kusnandar tuh gitu, kepala Pemain Timnas, capek banget gua nih. Ibnu bilang gini, ini kayak gini nih kerjaan gua tiap hari kan dia penjamil tuh. Ini kerjaan gua gila juga lu pada ya. Nah, maksud gua pertanyaannya adalah ketika udah di set, kalau yang kan selain menunggu segala macam aktor gitu kan beda nih. Sama kru, lo ngeliat kru sendiri gimana? Kan kehidupan kalian kan paralel sebenarnya. Iya. Ya kan? Itu Kru tadi. kan, sorry nih. Gue ingat ada produser udah bilang gini. Di rantai makanan paling rendah. Rendah anjing. Bangsat sih. Sadis. Dulu lu acara namanya ngopi. Udah tadi sponsornya habis lagi. Tapi kopi lo nih ya. Ini kopi lo nih ya. Oh enggak, Pak. Yang tadi. Oh yang tadi. Iya. Enak mana yang tadi? Tergantung punya sponsor lagi gue bilang tadi enak. Yang tadi sih enak sih. Tadi enak banget. Terima kasih. Coba tambah dong. Gitu. Jadi dia bilang emang rantai makanan paling rendah ya. Sadis. Enggak, gue gini. Gue inget banget mungkin Om Biakto juga udah lupa ya. Dulu ada satu advertising gitu ya. Hotline namanya. Om Biakto, Darsono. Ya. Biakto, Pak Biakto tuh dulu. Biakto, Gue pertama kali iklan sama dia. Syuting iklan. Gue di calling sama dia jam 5 pagi. Oke, pas nyampe dia bilang sama gue, lo harusnya jam 7, Wak. Oke, gue cuma pengen tahu ini yang nyiapin semua segala macam itu adalah tim. Ini yang bakal bikin nanti bagus. Ini tim. Nggak ada yang lebih dari lo, nggak ada yang kurang dari lo. Itu omongan itu terus terang mungkin Om Biakto lupa. Dia pernah ngomong gitu, tapi itu gue ketanam banget sampai sekarang ke gue. Mau gue di musik, mau gue di film. Gue bukannya sok jaim segala macam, tapi ya lo boleh tanya lah.
gimana apa perlakuan gue ke mereka, karena emang itu tadi sampai unit pun itu adalah bagian dari kita lagi mau bikin patung nih. Bikin film tuh bikin patung, bikin musik bikin ya buat gue gitu ya analoginya. Ya udah, ini setiap orang punya tugasnya masing-masing. Nggak ada, bahkan misal anak gawang gitu kalau di bola apa segala macam yang nyiapin minum, kalau nggak ada yang nyiapin minum kelar loh anjir, dehidrasi loh bangsat gitu kan. Nggak ada tugas kecil gede di sini. Gue emang agak-agak sosialis kok di sini. tapi emang itu ya yang Kalau kata yang ini berjalan. Om Slamet, nggak ada peran besar, yang ada aktor besar. Nggak ada peran besar, peran kecil, yang Peran ada kecil. aktor besar, aktor kecil. Itu gue setuju sih, makanya apa itu tadi bagian dari ketika kenapa gue pengen emang agak lebih duluan nyampe ke lokasi. Gue bisa ngobrol dulu apa semua, gue bercandain gitu kan ya. Kalau ada yang tipis-tipis gue cokokin bisa ya ada gitu. Tapi artinya gue pengen ngeblend Kita dulu kalau aja syuting sama. bareng buka botol kayaknya di Video Village. Oh, apa itu 2 album di situ. Beres sih. Tapi itu sih Cup, balik lagi kalau buat gue mungkin waktu awal gue dapetnya kayak gitu ya. Dan buat gue itu nothing tulus sih ngejalanin kayak gitu ya buat gue ya. Nggak capek juga energi gue. Bahkan emang akhirnya komunikasi yang seru gitu ya ketika di lokasi, ketika emang udah ngobrol segala macem sama temen lighting, semua orang art, semua segala macam itu akan mempermudah sih. Jauh mempermudah. Jalannya akan lebih enak. Makanya entah itu karena prinsip gue, entah itu karena emang euforia gue. Gue nggak tahu. Ya dong, jujur dong. Karena euforia gue baru gabung atau emang itu jadi prinsip gue selama ini di musik. Itu aja. Tapi euforia sampai sekarang masih Gue sih masih kurang ajar sih, makanya bangsat siapa sih penemu film pertama? Anjing tuh, buat gue tuh emang kurang ajar banget. Iya. Dari Om Iwan ada di Kuldesak pertama kali itu, ikut syuting pertama kali dulu kan jatuhnya kebangkitan. Dia inget lu gue desek, gue Iya, lupa iya. kalau dia ada. Kebangkitan film nasional setelah meredup ya. Itu sama Om Iwan bandingkan dengan sekarang itu apa dulu jauh lebih parah? Dulu kapan nih, zaman Majapahit apa? Zaman waktu zaman Kuldesak. enggak, zaman Lumier. Zaman Munir benar. Gue sih dulu ya, apalagi gue di umur segitu gitu ya, gue ngerasain emang bermainnya, gue ngerasa bermain banget sih. Ya belum keluarga juga ya, masih bujangan ya, tiap keluar rumah bawaannya yang di kepala kan main gitu loh. Walaupun emang buat syuting, walaupun emang buat manggung, jatuhnya buat gue itu adalah main gitu loh. Sampai sekarang pun yang gue usahain kan setiap pekerjaan gue adalah main gitu loh. Gue males, gue berasa kalau udah ngerasa kerja, berarti kerjaan gue itu nggak cocok buat gue. Itu aja kalau gue masih ngerasa main, pulang kerja ya yang orang bilang kerja juga gue seneng gitu kan. Zamannya Kuldesak ya gue berasa main, ya itu tadi mungkin karena emang gue ngerasain euforianya sekarang, jadi gue masih gue rasain euforia itu. Gue masih ngerasain banget euforia. Gue inget banget gimana gue di brief waktu itu sama Riri gitu ya. Itu bagian dari Riri ya? Iya, gue bagian dari Riri. Itu yang ini nggak sih? Yang Sama rapok itu bukan sih? Bukan, sama Rian Hidayat. Oh, yang Hidayat ya. Rian Hidayat gue. Yang Hidayat ya. Nah itu gue ngerasa kayak seneng aja gitu. Gue kadang-kadang bodoh amat mau garing mau enggak, yang penting gue berasa main di situ. Gitu. Mungkin kalau sekarang akhirnya jadi kepikiran ya. Ya gue juga di sini gue udah masuk industri, gue surfing lah ya. Surfing the crowd gitu ya. Mau gimana, karakter yang gimana juga mesti surfing the crowd. Tapi ya itu tadi gue yang gak mau gue iniin sih, emang rasa bermainnya gue, makanya gue paling benci ketika emang ada suasana kerja yang emang mengharuskan gue merasa itu kerja. Entah dari produser, entah dari sutradara, entah dari apa segala macam. Lu pernah nggak cocok sama saudara nggak? So far sih belum. So far belum. Pada akhirnya kan ini pekerjaan, tapi bisa aja nggak cocok sama saudaranya kan? Pernah sih sekali. Iya. Misalnya gini, saudaranya nggak jelas maunya apa gitu. Terus begitu lu tanya, gue pernah ngeliat soalnya ada saudara ngomongnya, ini aktornya nanya begini, gue itu gue itu kan karakter gue pesugihan sekian lama, berarti gue udah hidup 100 tahun lalu, udah 100 tahun film horor nih. Jadi dulu kehidupan gue kayak apa? Kan aktor kan mesti dijelasin kan? Ya. Saudaranya jawabannya begini, udah gak usah dipikirin. Nah itu paling benci gue. Nah, pokoknya Gue paling benci kayak gitu. Nah, tapi kan bisa aja mungkin nggak separah itu ya. Menurut gue ini parah banget soalnya.
lu nanya apa? Wah, lu tuh ya gini aja. Ya gini aja. Ada gini, nih, yang gue paling sering denger. Lu udah kayak gini aja udah. Iya. Lu acting kayak lu aja gitu. Fuck, itu perlu. Susah banget tuh ya. Berarti mabok mulu dong. Iya. Nah, kan mungkin maksud gua bukan di konteks lu. Kalau disuruh kayak gue aja, gue ke spa aja. Ya. Kayak Tapi gue. bukan di konteks lu, bukan di konteks ribut, tapi maksudnya di konteks Iya. ya elah nggak jelas banget sih brief lu. Ya gue paling benci kalau sutradara tuh nggak jelasin reason. Buat gue antagonis gitu ya. Orang jahat itu berbagai macam reason lagi. Ada orang jadi copet emang karena kebutuhan, ada orang jadi copet karena emang pengen flexing. Gue adalah alpha male di sini, gue mesti ini. Ada orang jadi copet karena emang ikut-ikutan sama komunitasnya, misalnya gitu kan. Dan itu karakter yang beda. Makanya ketika gue paling benci ketika emang sutradara udah lo gini aja. Reasonnya apa? Ya lo emang jahat. Fuck them man. Kenapa gitu loh? Nggak ada reasonnya. Nggak dingin. Coba lu ngaca. Wah, lu kan kayak penjahat, nggak digituin ya. Soalnya di kenyataan kan, gua nggak tahu lu pasti tahu lah. Pas lagi kita milih pemain, itu sering tuh jangan produser deh, casting directornya ngomong begini, si ini aja nih, ini nih bisa jadi penjahat. Bro, ada yang namanya acting. Enggak pak, ini dia bisa jadi penjahat. Ya semua juga bisa jadi penjahat, Reza Rahardian juga bisa jadi penjahat. Siapapun bisa jadi Ya, penjahat. siapapun jadi penjahat, yang penting kan actingnya. Habis gitu kalau enggak, si ini aja cowok banget, nggak cocok jadi begini. Maksudnya, lu tahu itu terjadi Yes, kan dialog-dialog kayak gitu. Ya itu tadi. Kalau buat gue sih yang penting ada penjelasan reason gue kenapa ini. Dan gue terus terang ya akhirnya di beberapa film pun gue meng-create inner dialog buat menciptakan reason itu, Cup. Gitu misalnya, oh ya udah oke, gue jadi jahat karena bla bla bla. Itu gue create sendiri gitu loh. Padahal buat gue gini ya. Film itu kan terjemahan sutradara dari penulis kan? Iya. Bener gak sih? Iya. Correct me if I'm Kurang wrong lebih begitu ya. Ada penulis itu. Ya. Oke, gua akan terjemahan secara visual semua Bisa segala macam. visinya paling jelas. Nah, visi yang paling dekat dan itu rasa sutradara tuh mesti paling kental di film itu. Kalau buat gue, Iya. mesti paling kental. Mau dari lo mau tone-nya kayak apa segala macam, ngegambarin semua segala macam kan dari sutradara. Walaupun akhirnya ngobrol sama DOP misalnya, whatever itu jadi obrolan kalian berdua lah. Gue bingung aja dan itu mesti ada personal touch sutradara ke cerita itu, ke aktornya, tentang reason semua segala macam. Ya yang gue alamin gue pernah yang emang lo nggak sentuh gue anjing gitu, gitu. Gue perlu sentuhan lo gitu loh. Itu Kamu tidak menyentuh aku. kamu tidak bisa ya kan. Kalau gitu aku sama yang lain aja deh gitu kan. Itu yang kadang-kadang bikin gue agak clueless di situ, clueless dan apa sih gitu loh. Ya itu tadi gue rookie, gue masih baru, gue juga nggak udah kayak gitu ya udah gue akhirnya gue cuman survival mode on gue di sini adalah ya gue create itu di inner dialog gue untuk menciptakan reason gitu loh. Ya udahlah apa emang begini ya ntar ya tapi someday gue bakal ngobrol abis sih tentang ini gitu loh karena emang someday gue bikin film gue akan bikin treatment semua yang enggak yang ya apa yang gue kangenin selama ini gitu loh. Kalau sekarang ya udah. Berarti ada keinginan bikin film sendiri berarti? Ada. Vivid movie kayaknya. Rap, musik rap nih. Kan lu rapper tadinya. Rapper apa rapis sih sebetulnya? Rapper. Rapis lain ya. Kalau itu gitaris. Ya, rap itu kan menyuarakan sesuatu tuh, perlawanan apa segala macam. Yes. Makanya disampaikannya rapping kan. Ya. Nah, kalau di acting lo ada yang lo tanda kutip sampaikan atau apa nggak? Ya buat gue sih secara personal harus ada sih. Yang akhirnya mau film apa juga ada personal entah dari gestur. Kalau emang di dialog nggak kita dapetin ya itu dari gestur yang emang kita sampein. Tapi nggak akan bisa masif ya. Tapi ada gestur-gestur yang ada oh lo di sini gitu ya. Itu harus ada. Kalau buat gue, ya ini kan gue pribadi harus ada. Penyampaian tentang perlawanan itu tetap mesti nongol kalau buat gue. Apapun itu bahkan mungkin mau film itu seromantis lembut marshmallow segala macem gitu buat gue tuh
gestur-gestur tentang itu tuh tetap harus ada. Tetap harus ada. Tetap harus ada. Oke, nah ini aku mau nanya lagi nih. Dulu kok lu kayak deg-degan sih dulu. Iya. Gua idolain dia banget. Anjing. Dulu dia mau jadi rapper soalnya. Gua Dia mau jadi rapper tuh suaranya bagus, makanya dia nyanyi. Enggak, kan gua selalu dijulukin sama Ucup adalah lu mah Hollywood banget yang dilihat film-film Hollywood. Nah, kebetulan nih gua lagi mau ngomongin satu film Hollywood yang sebenarnya yang bikin naik seorang rapper yang terkenal ya. Filmnya judulnya Ed. Iya. Nah, itu kan yang memerankan Eminem dan itu dia memerankan ya hampir kayak memerankan diri sendiri. Nah, kira-kira Om Iwa mau nggak sih bikin film yang kayak 8 Mile gitu? Terus tentang diri gue gitu. Iya. Gue jauh dari situ sih. gue malah Tapi kan maksudnya dengan perjuangan rapper di Indonesia yang menurut gua ya karena gua musisi ya, jadi gua tahu gimana kita berjuang di industri ini. Ya belum lagi masalah royalti dan segala macam. Tapi kan Om Iwa dari tahun 90 Film mending masih bisa diperjuangkan. Kalau di film musik mending bisa diperjuangkan. apa dong? Kalau di film kan begitu itu udah dibeli. Oh. Gak bisa ngapa-ngapain, dia dibayar selesai. ya biar putus ya coba beres tuh langsung gitu. Iya, kan dia masih bisa diributin. Iya. Bener. Iya, tapi kalau menurut gua kayaknya Om Iwa masih mau nggak sih misalnya kalau ada satu film yang kira-kira menggambarkan Om Iwa sendiri dalam berjuang di musik, tapi tentang rap gitu misalnya. Atau cerita tentang seorang rapper yang ya inilah from zero to hero lah. Iya. Ya kayak Ekman kan begitu ceritanya. Iya, from zero to hero. Nggak tahu ya, kalau gue bayangannya sih film tentang hip hop bukan tentang personal gitu ya, personal perjuangan gitu. Gue suka film hip hop itu Boys in the Hood. Oh, Boys in the Hood. Gue senang banget, itu film drama sebenarnya. Cuman artinya kalau hip hop kan tentang budaya urban kan, budaya urban dengan emang segala macam hambatannya gitu lah. Buat gue rock and roll banget gitu lah filosofinya tuh Boys in the Hood. How you knock down the big boss kan itu kan, gimana lo menjatuhkan satu kekuatan besar. Gue lebih suka seperti itu sih. Kalau emang ya lebih emang mungkin drama tapi emang dengan budaya urban yang ada yang pengen mungkin kalau misalnya yang tentang kayak 8 Miles tentang orang gimana berjuang tentang ini ya mungkin bakal ada yang bikin tapi mungkin bukan gue. Kalau kayak gitu mungkin maaf itu bukan selera gue. Gue suka nonton 8 Mile, gue seneng. Tapi kalau buat gue gue enggak. Gue nggak di situ. Jadi kayak Straight Outta Compton tuh Lebih oke Straight Outta Compton. Kalau misalnya emang drama komedinya CB4, Cell Block 4 itu tuh ada sempat. Itu apa ya tetap emang budaya urbannya yang tengolin ya. Tentang hip hop ya, karena hip hop memang budaya urban kan. Dengan segala macam ya di situ bisa kita speed kita ludahin beberapa bait hip hop sih nggak ada masalah. Bait rap. Tapi gue lebih suka yang seperti itu gitu loh. Lebih motret keadaan sosial. ya karena menurut gua kayaknya apa ya, kayaknya rap tuh kayak butuh satu film di Indonesia yang menyatukan lah mungkin Gua kayak- semua rapper ya. Itu ada tuh Iya nggak sih? dokumenter Iya. Mongolia. Jadi ada musik lokal Mongolia. Gue lupa judulnya tapi kalau pernah nonton. Iya. Jadi dia bercerita bahwa rap itu harusnya datangnya dari Mongol. Nggak tahu gimana gitu. Terus mereka sampein itu yang mereka musiknya itu mereka sampein dan emang nge-rap. Iya. Persis kayak rapnya Amerika, kurang Iya. lebih begitulah. Nah maksud gua konteksnya kan kita nggak tahu nih di Indonesia mungkin ada yang kayak gitu karena kalau Tommy Bolin kan. Ya Tommy Bolin ya. Tommy Bolin kan bilang kalau orang Minang itu Yes. berpantun gini. Itu sama itu Sama, apa? Bendera apa? Marawa. Bendera Marawa itu datangnya dari Afrika, orang Afrika bentuknya sama dengan di Afrika, kultur apa gitu dia bilang. Itu budayanya rap dan itu dibawa ke sini. Lalu kemudian orang sini gitu-gitulah pokoknya intinya ada akar Minangkabaunya lah. Nah, itu kan malah jadi lebih menarik kan daripada ya maksudnya Yes. itu kan. Kenapa makanya di Indonesia ini banyak banget pelaku-pelaku hip hop. Iya. Gue yang kaget emang kita sampai ke pelosok Pulau K sendiri komunitas hip hop banyak. Mau di Papua segala macam pelosok pun banyak. Sekarang di Aceh juga udah banyak banget, Kalimantan segala macam. Kenapa begitu banyak walaupun industri kayaknya emang nggak mau melirik sama sekali ya. Tapi bahkan di tahun 2000 sebelum pandemi itu
yang upload hip hop musik-musiknya, trafficnya Indonesia mengalahkan Amerika. Oh, Yes. Nah ini gini loh. mau ganti genre. Mau ganti genre ya? Siap. Iya. Akan gantiin. Nah itu nggak aneh karena kita kan di tiap tempat kita budaya sajak sama pantun ada aja. Ada mau dari mana tuh ada. Bahkan ya gue paling suka kayak Raja Ali Haji gitu yang nggak usah mengaku makrifat kalau belum mengenal yang 4. Itu tuh buat gue rhyming yang emang dengan value yang kurang ajar gitu loh. Dan itu banyak di Sunda banyak, di Kalimantan banyak, apalagi Bugis gitu ya. Itu banyak banget tulisan-tulisan yang sajaknya AABB. Ya, awalnya dari mantra, makanya mantra tuh mulai dari Indonesia, Afrika, Mongol. Itu negara yang emang nggak kekurangan mantra, men. Dari mantra baru ke sajak Brima kan. Lo kebayang di Amerika sendiri paling cuman gaya pengucapan emang Afro-Amerika, Mexican, white ya, yang rap segala macem. Di kita tiap tempat ada 114 men dialek gitu. Iya, banyak itu gitu. jauh lu makanya emang kenapa di sini Peluang lu masih ada belum? Hah? Peluang lu masih ada. Selamatkan diri masih ada. Selamatkan diri masing-masing. cari sekoci. Lu kan berarti kayak hidup di 2 tempat nih, yang sama industri kreatif sih. Film sama musik. Nah, lu melihatnya gimana nih? Paralel antara film sama musik. Apakah misalnya kayak gua selalu bilang, gua mengerjakan 2 hal yang gua suka sebenarnya. Jadi komentator sepak bola. Ya. Dari komentator sepak bola. Terus ada lagu ngurusin mini football, bikin event segala macem. Dan di film. Itu 2 benda yang menyenangkan buat gua. Iya. Dan kelihatannya semua orang suka. Tapi sebenarnya pada faktanya nggak semua orang suka bola. Iya. Fashion aja, ada yang banyak yang fashion doang. FOMO aja. FOMO aja. Di film juga sama. Kelihatannya keren atau apa. Pada faktanya orang bisa nanya, temen gua bisa nanya, "Cuk, film lo tayang kapan?" Udah lewat film gua tayang. Lu kemarin aja di minggu lalu habis. Itu hal yang biasa tuh kayaknya. Biasa dikit. Rese Oke, itu, iya. ya kan? Karena dunianya beda. Jadi kadang-kadang gue ngerasa iya, dua hal ini sama-sama kelihatan besar minimal buat gue ya, karena emang gue suka. Tapi ternyata biasa aja. Ya ada orang yang bilang kalau industri sepak bola, kalau sepak bola Indonesia dimatiin nggak ada yang rugi karena industrinya nggak kecil sebenarnya. Iya. Film ya itu tadi dibilang UMKM. Nah lu bandingin film sama musik gimana? Ya itu tadi gue bilang gue dari musik ke film, gue seperti emang gue naik perahu kecil ke Orang lebih besar. ke kapal induk. Kalau buat template-nya sendiri kan, kenapa yang bikin gue suka? Waktu gue di atas, ya karena gue rapper ya, gue di atas panggung, gue kan ngidupin lirik gue dengan gestur dan apapun gue di panggung. Nah, misalnya ketika gue nyanyi lagu Topeng gitu ya, menggelikan, sungguh menggelikan, ketika topeng sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian yang bosan keaslian dan memuja kepalsuan. Ya di situ kan gue emang gue menghidupin lirik gue dengan POV gue terhadap si topeng, kebencian gue sama topeng-topeng ini kan. Nah, ketika gue lagu lain juga gue menghidupkannya juga dengan gestur yang lain gitu loh. Nah, tapi tetap aja bini gue deh. Ya gue di panggung sama gue di luar kan beda. Ketika gue di panggung Beda bini. beda bini. Gue di panggung bini gue beda lagi. Bini gue tuh Mike, yang gue jilat-jilat Mike man. Jadi apa? Cuman gue kan di panggung selama puluhan tahun ini kan emang peran gue satu. Di film, satu project perannya, karakternya ini. Di yang lain lagi, karakternya ini lagi. Maksud gue emang ada pembaruan, ada satu pembelajaran lagi di tiap film gitu loh. Kalau buat gue ya, yang bikin gue makin menarik, yang keduanya buat gue sih, kalau gue tongolin makin banyak alasan gue kenapa gue suka di film juga, berarti makin bullshit gue gitu loh. Karena cinta tuh nggak butuh alasan, men. Tuh kan. Gitu Dul. Makanya jangan nonton Hollywood aja. Jangan nonton Hollywood aja. Enggak bro, masalahnya kan waktu gua kemarin bikin film Zombie Phobia kan gua jatuhnya berakting dan sutradara ya jatuhnya.
film independen. Oh, kasih tahu dong nih filmnya nih. Itu mah Nah, ini nih, udah ada tuh. Wah, fotonya udah Zombie ada tuh. Euphoria. Oke. Gue bikin film zombie lah, intinya zombie independen gitu lah. Terus Zombie Euphoria, iya, zombie independen. Iya, maksudnya filmnya tentang kayak ya film indie. Ini pandemi zombie juga di kota gitu. Enggak, di dalam satu mall gitu tiba-tiba. Oke. Pokoknya nyeritain gue tiba-tiba tertidur, tiba-tiba mereka datang. Endingnya gimana endingnya? Ending. Jadi nggak perlu nonton pakai dia. Jadi karena gue selalu juga ditanya hal yang sama, maksudnya dulu kenapa lu tiba-tiba berakting dan bikin film, karena emang gue suka banget film ya. Dan mungkin ini cinta gue sama film dan akhirnya gue buat dan gue cari duitnya dan akhirnya menghabiskan duit gue juga gitu ya. Terus pas ditanya gimana rasanya jadi penyanyi dan lu akhirnya bikin film gitu, gue selalu jawab hal yang sama, yaitu gue udah bikin mungkin 5 atau 6 album ya, tapi bikin satu film ini jauh lebih susah daripada bikin 6 album itu kalau menurut gue. Emang susah itu. Kalau dikasih pilihan, lo nyanyi apa jadi zombie? Enggak, bukan. Apa film? Film dia konteksnya produser sutradara berarti kan? Kalau kan acting kan beda. Aduh, ini susah ya. Gue suka nyanyi sih, cuman kalau gue boleh pilih gue mau sih bikin film lagi gitu, karena excitingnya beda bro. Iya, Itu kalau mungkin makanya musisi pindah jadi mungkin aktor atau filmmaker, karena emang beda, excitementnya tuh beda. Dan banyak banget musisi yang juga aktor kan sebenarnya. Iya. Bener. Ini yang kurang aja ajar banyak ngomong, nggak ada mic-nya di situ. Kalau ada mic-nya nggak apa-apa. Hal yang paling mengesankan deh malu di set. Ketika di lokasi hal yang nggak, ini kan lu sendiri bilang ini kayak pengalaman baru. Kalau bahasa lu kapal kecil, kapal besar. Jadi tapi kan excitement itu kan biasanya kan kalau emang seneng sama kerjaan, excitement ada hal baru, ada baru. Gue pertama kali syuting dulu, anjing gue kemana aja nih, dia nih kerjaan yang gue mau. Gitu. Habis itu di kemudian hari ketika ekstrasinya 3.000, wah gila nih banyak bisa gue handle nih. Gitu. Nah gitu kan ada hal-hal baru tuh. Nah lu yang paling berkesan selama sepanjang ini apaan? Gue sih kalau emang proses produksi gue paling suka emang pas lagi riset sih. Orang ya, kampungannya. Enggak, tapi bukan sok serius. Gue demen banget ketika emang lagi gue ngebedah karakter gitu loh. Gue bukan kebetulan sih, gue tuh emang tong sampah buku ya, Cup ya, dulu ya. Gue jadi ketika emang gue kelar dari Bandung, gue balik lagi ke Jakarta, yang paling banyak dibawa tuh bukan sepatu atau baju, kardusan buku banyak banget gitu loh. Nah, artinya gue inget awal-awal di tahun 2022 itu kan awal lagi gue main film gitu ya. Gue sebagai teroris, gue diliatin betapa satu tokoh teroris ini ketika dapat hukuman mati ngepet, dia cuma senyum dan matanya ngintimidasi banget gitu loh. Ya, yang gue cari di situ bukan gimana caranya memproduce mata seperti itu, tapi emang alasan kenapa dia gitu kan. Udah tuh buku gue dari kanan pol banget sampai kiri pol banget tuh ada. Gue terpaksa buka buku lagi yang kanan pol banget di situ. Gimana caranya pengaruhin orang, gimana cara itu tuh emang adalah, gue nggak perlu ntar gue kalau ke rumah gue kasih lihat bukunya. Gue akhirnya emang dari baca lagi gitu loh. Gue buka buku lagi, buku lagi. Ya emang dapat kesempatan buat ngobrol lagi sama si terorisnya segala macam whatever gitu ya. Tapi buat gue emang selalu menarik ketika emang lagi sekecil apapun gue di situ gitu ya, gue pengen banget ya lo udah kasih gue tanggung jawab, gue jawab lo apa lo nih. Ya maksud gue ini ayo gue bisa nih. Setolol itulah. Dan untuk bisa bilang gue bisa nih, ya gue mesti nyiapin diri gue ya di situ. Makanya buat gue produksi paling menyenangkan itu ketika lagi ngebedah karakter. Itu seru banget. Abis dari situ gimana akhirnya berdebat sama coachnya sendiri. Enggak nih, gue nemuinnya begini. Nah itu tuh buat gue tuh anjing-anjingan di situ tuh proses paling menyenangkan. Gitu loh. Kalau udah eksekusi buat gue emang udah mesti matang di sini dulu. Paling males eksekusi di lokasi. Lo masih ompong gitu loh, lo masih kopong gitu paling gelagapan. Karena gue orang yang emang lagi cek sound juga, orang yang lagi GR,
gue suka Michael Jackson. Kenapa? Ketika dia JR, dia seolah-olah udah ada penonton, bodoh amat, mau dia bilang dia gila. Itu path yang gue suka. Nah itu path yang gue pengen taruh, yang tadi musik, entah di film, gitu. Walaupun emang belum ini eksekusi, tapi gue mesti nyiapin ini seolah-olah udah eksekusi. Itu yang apa? Saking ya itu tadi, entah gue energi gue gini karena gue euforia, apakah gue bakal gini terus gue nggak tahu. Gitu ya. Tapi buat Energi gue, lo karena zombieforia. Nah, kalau gue bilang karena dia basicnya true musician. Nah, musician pasti gitu kan. Dia pasti menyiapkan sebelum dia manggung, dia udah siapkan nih, oh ini dia. Ini GR gue nih, gue akan tahu akan ini. Jadi akhirnya setelah lu lakukan itu di sebagai musisi, di film pun lu lakuin yang sama, Iya. ya kan? Makanya mungkin tadi film favorit Om Iwa tadi berarti apa? Sayap-sayap itu Pak. enggak, kalau film favorit nih the whole ya. Ah. Gue sih paling gue suka film Pulp Fiction, Oh, oke. gue suka Godfather, ya Taxi, Taxi, kebanyakan emang taxi yang mana nih? Taxi yang Robert De Oh, Niro. Taxi Driver. Taxi Driver, gue doyan. Banyak banget taxi juga. Hah? Ada film Prancis taxi juga kan? Iya, film, iya. Paling banyak Indonesia juga ada. Ada. Yang Rano Karno main itu. Karno. Ih, orang 6 juta dolar aja ada Indonesia. Ah, iya. Ada 6 million dolar aja ada Indonesia nya. Apa yang nggak ada di sini? Sekali lagi terima kasih nih Om Iwa udah sharing-sharing di sini. Akang. Oh iya. AA-nya Bebe. Ini benar-benar apa ya? My truly hero lah. Anjir. Beneran. Gua nggak lebay sih. Hero udah nggak ada sekarang. Udah nggak Belum, ada. zaman dulu. Super Indo. Iya. Hero udah nggak ada. Udah nggak ada Super Hero. Indo sekarang. Enggak. Dulu waktu pertama kali gue dengar lagu itu, gue nyoba nyanyi lagu. Pas lagi cocok ya? Enggak, Oh, enggak. Mentari bersinar. Selama mentari bersinar. Nah itu tuh. Yang bagus suaranya. Gua Luar biasa. Lagi dong. Coba, Satu, tambah lagi tadi. Tambah lagi. Oke. Selama mentari bersinar. Yang bagus. Alhamdulillah. Iya. Wah, gue bilang, gue harus nyanyi kayak begini nih, gitu kan, di lagu ini nih. Nah, makanya sekali lagi thank you banget udah Sama-sama ada di dong. sini. Emang gue juga terima kasih juga Bro Ucup yang udah mengundang saya juga ikut. Biar pada tahu itu proyeknya dia gitu ya. Ya tapi tolong kalau kesini lagi bawain Oh, lebih banyak ya. iya. Apinya tadi habis ya? Banyak habis sih soalnya nih. Ya maksudnya syutingnya banyak banget sih hari ini. Biar ini, biar kayak restoran, biar santai abis itu. Oke, guys, sekali lagi thank you udah nonton kita di sini. Jangan lupa komen, subscribe dan like sekali ya, Bro. Like sama ini, kalau ada pertanyaan, ada usulan ide, taruh aja di kolom komen. Kalau ide lo keren, ya pasti kita obrolin lah. Mau nanya apa aja kita bisa jawab kok, tenang aja asal hubungannya soal film ya. Kalau apakah anggota DPR perlu mundur apa enggak, itu agak susah kita Ya, jawab. oke. Bukan kita tuh. Bukan kita itu, Iya. bukan. Nah, mungkin kita buat filmnya bisa. Iya. Pokoknya mesti keren idenya ya. Heeh. Kalau nggak keren kita bully lo abis. Oke, sekali lagi thank you banget, gengs. Jadi apa ya? Kata-kata yang gue lupa. Oh ya, nantikan lagi ngopi di Kino di episode berikutnya. See you later.